Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dalam acara BLC Bible Overclock, yaitu membaca firman Tuhan minimal satu pasal setiap hari sampai tuntas dari kitab Kejadian Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu Perjanjian Baru. Hari ini kita masuk dalam pembacaan Kejadian pasal 2 yang terdiri dari 25 ayat. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Elohim belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Di ayat 6 dikatakan, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7, ketika itulah Tuhan Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita akan masuk kembali ke perikop manusia dan Taman Eden, Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Di ayat 15 dikatakan, Tuhan Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Elohim memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ayat 18, Tuhan telah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 19. Lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Elohim membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Elohim mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Elohim dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 25. Saudaraku, kita melihat di Kejadian pasal 2 ini, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka di pasal 2 ayat 2 dan 3 dikatakan Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh dan memberkati serta menguduskan hari yang ketujuh itu. Saudaraku, Tuhan bukan saja hanya mau menguduskan namanya, tapi dia memikirkan juga kemampuan makhluk yang diciptakannya, yang dia rancang. Jadi manusia pun saudaraku, jangan bekerja 7 hari 7 malam dalam seminggu, tapi bekerjalah dari hari pertama sampai ke-6, tapi hari ke-7 engkau harus beristirahat, menguduskan hari itu, datang beribadah kepada Tuhan. Kemudian saudaraku, intinya dikatakan di sini, Tuhan menciptakan manusia di Kejadian 2 ayat 4 sampai 7 dengan tangannya sendiri. Manusia itu diberi napas hidup. Manusia adalah masterpiece atau buah karya terbaik, buah karya teragung dari Tuhan, karena tangan Tuhan sendiri mengukir manusia, melukis manusia itu segambar dengan dirinya. Ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden yang tertulis di Kejadian 2 ayat 10 sampai 14, yaitu Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, Sungai Efrat. Saudaraku, manusia diciptakan untuk suatu tugas, yaitu mengusahakan dan memeliharakan taman itu. Saudara bisa baca itu di Kejadian 2 ayat 15. Lalu di Kejadian 2 ayat 16, Tuhan memberikan perintah yang pertama kali kepada Adam, yakni dikatakan semua pohon dalam taman ini
boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya saudaraku, Tuhan memberi kehendak bebas kepada Adam, yaitu kepada manusia. Di Kejadian 2 ayat 18 juga Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Remanya saudaraku, sekalipun Adam adalah mahakarya Tuhan, tapi ternyata Tuhan membuat Adam butuh penolong. Maka ketika Adam tertidur, rusuknya diambil dan terciptalah Hawa. Hawa adalah bagian dari daging tulang daripada Adam. Wanita adalah bagian daripada daging dan tulang dari suaminya. Hawa diciptakan untuk mendampingi Adam. Wanita diciptakan untuk mendampingi suaminya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Adam oleh Tuhan. Maka Hawa dicipta untuk hidup bersama dengan Adam, untuk menurunkan keturunan ilahi, untuk memenuhi bumi. Saudaraku, maka pasangan suami istri tidak boleh ada yang merasa laki-laki lebih hebat, wanita paling hebat. Laki-laki membutuhkan wanita. Wanita diutus, diciptakan, ditugaskan untuk mendampingi suaminya. Jadi saudaraku, renungkanlah firman Tuhan ini, baca dan dengarkan dan tonton berulang-ulang, supaya saudara mengerti apa maksud daripada firman Tuhan ini. Meski apa yang saya sampaikan ini masih terbatas maknanya, firman Tuhan ini kalau digali bisa lebih dalam dan lebih luas lagi kita memahaminya. Demikian Kejadian 2 yang bisa saya bacakan buat saudara dengan makna yang bisa saya pahami. Silahkan saudara buka kembali di YouTube, klik CBM 7 TV. Baca Alkitab saudara, dengarkan pemahamannya, bisa tonton juga di YouTube. Tuhan Yesus memberkati saudara. Firman Tuhan akan selalu menjadi kekuatan, rema, dan solusi buat setiap orang yang mau membacanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa setiap pagi pukul 5 di YouTube. God bless you.